Halo brosis, selamat datang di channel Ngerti Material. Jadi sekarang kita bakal belajar termodinamika material week 1. Sebenarnya ini nggak belajar banget sih, cuman review aja apa yang dipelajarin di week 1. Jadi kalian jangan fully berpatokan sama ini ya. Jadi, nah yang pertama tuh energi dan hukum termodinamika pertama. Nah, hukum termodinamika pertama itu bilang Jadi itu bilang kalau energi itu kekal. Dia tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Cuman bisa diubah bentuknya atau dipindahin ke sistem lain gitu. Nah, terus sistem. Sistem tuh apa sih? Jadi, ini sistem tuh adalah bagian tertentu dari alam nyata yang ditetapkan oleh seorang analis untuk diteliti. Jadi, ditetapin sama seseorang. Misalkan ada ini nih, kayak bola. Satu bola ini kita tetapin sebagai sistem. Wait, kurang gede. Ini sistem. Nah, berarti di luar bola ini nih, ini tuh udah bukan sistem lagi. Ini tuh disebutnya lingkungan gitu. Lingkungan. Oke. Nah, jadi sistem tuh ada 3 ya. Secara dasar ada sistem tertutup di mana nggak ada massa yang masuk dan keluar. Ada sistem terbuka di mana aliran massa yang masuk dan terjadi aliran massa yang masuk dan keluar sistem. Nah, yang ketiga nih sistem terisolasi. Dia nih sama sekali nggak berinteraksi dengan lingkungan gitu, baik dalam bentuk massa maupun energi. Nah, contohnya gimana sih? Jadi sistem tertutup nih kayak ya kalian lagi masak sesuatu terus habis itu ditutup. Jadi sistemnya nih di dalam sini gitu. Nah, sistem terbuka tuh gimana sih? Nah, kayak ini namanya apa sih, teko ya, teko lagi dipanasin gitu. Ini sistemnya di dalam sini, ini terbuka ya, dia ada massa yang keluar masuk, yang keluar gitu. Nah, sistem terisolasi ini bener-bener kalau termos nih kayak panas, energi kan bisa dalam bentuk panas. Nah, itu tuh dia nggak bisa keluar juga, jadi massanya juga nggak bisa keluar, jadi terisolasi di dalam gitu kan. Bedanya apa sama sistem tertutup? Nah, sistem tertutup ini kan kalian kalau misalkan pegang luarannya sini, ini tuh masih panas kan. Nah, itu berarti ada energi yang keluar gitu. Nah, energi itu apa sih? Jadi ada 2 energi secara mikroskopik. Yang pertama nih, mikroskopik. Nah, jadi kita tahu kalau setiap sistem tuh tersusun dari atom dan molekul yang masing-masing tuh ada energi mikroskopiknya. Nah, kalau misalkan seluruh energi mikroskopik ini dijumlahkan, itu kita sebut dengan energi dalam. Nah, energi dalam ini bersifat acak dan gak bisa diamati secara langsung. Tapi nilainya dipengaruhi oleh sifat material kayak maupun kondisi lingkungan kayak temperatur dan tekanan gitu. Nah, kedua tuh ada energi secara makroskopik. Nah, energi makroskopik ini bisa kita amati secara langsung. Dapat kita amati secara langsung. Kayak energi kinetik dan energi potensial. Nah, energi kinetik ini muncul karena akibat dari gerakan translasi massa total sistem. Nah, energi potensial ini muncul karena posisi sistem dalam medan gaya. Kalau digabung sama energi dalam, nah, energi ini bisa ditotalin. Nanti hasilnya kayak gini. Total energi sama dengan energi kinetik tambah energi potensial tambah energi dalam gitu. Nah, EK dan EP ini terorganisir, sementara U ini acak, tidak terorganisir. Nah, ini ada bentuk-bentuknya ya, yang di kanan nih ada banyak. Nah, ini bentuk energi mikroskopik. Dia dipengaruhi sama atom-atomnya. Kayak ini ada ikatan Coulomb, ada ikatan nuklir, ada spin elektron gitu, banyak lah. Nah, lanjut ke perpindahan energi sebagai kerja. Jadi, kerja itu adalah cara energi berpindah karena adanya gaya yang menyebabkan perpindahan, misalkan ekspansi atau kompresi. Nah, nggak kayak energi dalam yang cuman bergantung sama keadaan awal dan akhir. Kerja ini bergantung pada lintasan prosesnya. Makanya disebutnya tuh state function masalahnya.
Contohnya ada isobarik, isothermal, dan adiabatik. Nah yang di bawah nih contohnya nih dari 1 ke A terus A kedua gitu. Nah ini bisa kita worknya tuh bisa kita hitung dengan rumus ini nih yang di sini. Min P1 dikali V2 kurang V1. Jadi work tuh rumusnya kalau nggak salah W sama dengan min P kali delta V gitu ya. Min pressure kali delta volume. Nah yang kedua nih yang B ini dia dari 1 ke A 1 ke B terus habis itu B kedua gini. Nah kita ngitungnya kayak gini pakai WB sama dengan min P2 kali delta V nya gitu ya. Nah sebenarnya itu bisa dihitung kayak kalian tinggal nyari luas kotak di bawah ini aja gini. Ini tinggal ya gitu panjang kali lebar biasa lah kayak kotak gitu, gampang guys. Ini kalau kalian hitung-hitung harusnya kotak yang lebih gede nilainya lebih gede ya. Jadi kayak kerja yang dilakuin sama si B ini pasti lebih gede daripada kerja yang dilakuin sama si A. Despite sama si minusnya ini ya, minusnya ini cuman tanda aja gitu, bukan berarti lebih kecil lebih gede. Nah lanjut, perpindahan energi sebagai panas. Kalau kerja itu disebut W, panas itu disebut Q gitu, heat. Panas adalah salah satu cara energi berpindah dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Beda dengan kerja yang bisa dihitung secara makroskopik, panas ini interaksi mikroskopik acak antar partikel gitu. Panas dan kerja ini bukan sifat zat, hanya cara energi berpindah. Nah, jadi ada sistem selanjutnya sebelum kita lanjutin panas, ada sistem satuan temperaturnya dulu nih. Jadi satuan temperatur itu ada 4 ya, yang kita tahu Celsius, Fahrenheit, Kelvin, sama Reaumur. Nah, jadi ya ini cara konversinya aja bisa dibaca-baca sendiri atau harusnya udah tahu lah, udah biasa disebut-sebut. Nah, terus ada namanya tingkat keadaan. Nah, tingkat keadaan ini lupa nama bahasa Inggrisnya, pokoknya itulah. Ada yang intensif, ada yang ekstensif. Nah, ekstensif ini bergantung pada ukuran jumlah zat, kayak massa, volume, energi. Kalau ada 2 sistem digabung, nilainya tuh bakal nambah. Nah, kalau intensif nih, dia nggak bergantung sama ukuran sistem, kayak temperatur atau tekanan, intensitas juga. Jadi kalau ada 2 sistem digabung, nilainya tuh bakal tetap sama. Gitulah pokoknya. Jadi kayak ada sistem 1 tambah sistem 2 sama dengan ya sama aja gitu. Nah, ini kalau misalkan temperatur T gitu. Lanjut, ada namanya kerja alir. Nah, kerja alir nih berkaitan sama massa yang masuk dan massa yang keluar dari sistem. Nah, untuk yang masuk ke sistem, kerja alirnya tuh diturunin dari rumus ini ya. Ini rumus kerja. W in kerja masuk sama dengan integral 0 sampai V P dV gitu. Nah, karena awalnya rumusnya ini berkaitan sama pressure dan volume, kita mau konversi nih ke sini yang berkaitan sama massa. Nah, jadi gede banget cowok. Sorry tadi ada kecoa gede banget. Jadi sampai mana? Oh iya, kita mau ubah dari pressure dan volume jadi ke massa gitu ya, massa yang masuk. Nah, kita tahu kalau V gede ini sama dengan V kecil kali M kali massa. Oh ya, jadi V gede ini tuh nggak salah dia tuh specific volume ya. Jadi V gede sama dengan
Oh enggak deh, salah, V kecil yang specific volume. V kecil, atau kalian suka lihat V terus ada ginian, nah ini sama aja, ini tuh sama dengan V per massa gitu, specific volume. Oke. V gede sama dengan specific volume kali massa gitu. Tahu kalau diturunin jadinya kayak gini, turunin terhadap massa. Nah, makanya kita bisa dapat rumus kayak yang di bawah ini. W kerja yang masuk sama dengan pressure kali specific volume kali massanya gitu. Nah, lanjut ke kerja alir untuk material yang keluar dari sistem gitu. Kalau kita abaikan energi kinetik dan potensial, kita bakal dapat rumus kayak begini. Nih, kayak begini. Yang nanti kalau kerja alir ini dimasukin, set, jadinya tuh bakal kayak gini. Nah, ini rumus yang bakal kepake. Dimana UI delta MI itu energi dalam yang dibawa masuk ke sistem, dan UO delta MO itu energi dalam yang dibawa keluar sistem. Nah, lanjut ke entalpi. Jadi entalpi itu adalah suatu zat sederhana gitu. Ini cuma ditentuin sama keadaan termodinamiknya, kayak tekanan, temperatur, dan volume. Nah, rumusnya itu kayak gini ya, H sama dengan U tambah PV gitu. Terus ada entalpi pembentukan. Nah, entalpi pembentukan suatu senyawa adalah selisih antara entalpi senyawa tersebut dan jumlah entalpi unsur-unsur pembentuknya pada kondisi standar 298 Kelvin dan 1 atm. Jadi kayak apa sih namanya? Entalpi di, kalau kita belajar di kimia tuh entalpi di produk kurang entalpi di reaktan gitu ya. Gitu. Sama dengan delta H. Nah. Jadi jenis prosesnya ada apa aja sih? Kayak entalpi setiap unsur dalam keadaan standar tuh kayak misalkan O2 doang gitu, itu tuh 0 nilainya. Nah, kalau misalkan dia endotherm, dia itu menyerap panas dari lingkungan, nilainya positif. Kalau misalkan exotherm, dia melepas panas ke lingkungan, nilainya tuh negatif gitu guys. Lanjut ya, steady state, dimana kondisi dari sistem yang gak berubah terhadap waktu gitu. Nah, massa nih bisa masuk dan keluar dari sistem, tetapi tidak terjadi perubahan pada sistem. Makanya bakal ada rumus balance energi yang seperti ini guys. Bisa dilihat aja. Sekian part 1, segitu dulu guys.